Baik sahabat, kira-kira kita lagi di mana ya? Kita lagi di Kozaha. Lagi minum kopi. Ini kopi Turkish Coffee. Ya. Bukan corona ya? Bukan corona ya. Tuh keren banget ya, Masya Allah. Ini Ya. namanya sahle. Ini minuman khas Turki. Dan orang Turki romantis banget ya. Love. Oh iya. Ya. Ini kalau nggak salah nih Kak, sahlet ini buatnya dari sari tumbuhan apa gitu. Oh, bukan susu ya berarti ya? Kalau nggak salah bukan susu. Iya. Jadi sahlep ini salah satu makanan minuman. Iya. Minuman khas Turki. Dan Masya Allah ya, kita lagi minum, menikmati pagi di tempat yang sudah dibangun dari tahun 1490. Berarti kalau di tempat kita itu masanya akhir dari Majapahit dan awal dari Demak. Masya Allah ya, dia tahun 1400-an saja sudah punya tempat yang kita lihat ini pasar ya. Pasar Sutra ini yang sudah luar biasa, bangunannya bagus ya. Jadi bangunannya sudah seperti ini ya? Bangunan dari awal sudah seperti ini. Ada beberapa restorasi, tapi sebenarnya restorasinya tidak merusak bangunan yang asli. Jadi persis mirip kalau kita di sini ya. 1400, tahun 1400 berarti 600 tahun yang lalu juga begini tempatnya. Coba Masya Allah. Dan ada tempat duduk-duduknya kayak gini juga ya? Ya. Tempat minum kopi, tempat minum teh gitu ya? Minum teh. Jadi kalau kita di sini itu memang sudah disediakan di tengah ini tempat-tempat buat istirahat. Masya Allah. Terus yang luar biasanya lagi ada masjidnya juga ya? Musola. Ada musola, terus di sebelahnya ada Masjidul Jami. Di tengahnya maksudnya ya? Iya. Iya betul. Jadi sebagai pusat dari pasar atau center dari pasar, didirikan musola gitu ya, dan tempat ngopi-ngopi dan minum teh. Mungkin di sini juga bisa untuk kayak lobby-lobby bisnis gitu ya, mungkin ya dulu. Jadi kayak food courtnya gitu ya Kak? Iya betul. Jadi mungkin karena ini kan ada 2 lantai ya, lantai bawah, lantai atas. Terus jumlahnya juga ya orang Turki ya, dia banyak filsafat yang mereka gunakan ketika membangun sesuatu sehingga ada makna gitu. Terus mungkin tempat ruangan terbuka ini supaya seger. Iya betul. Dan lebih sehat juga lebih ya. Sehat. Keluar sini mungkin mereka lobby. Dan mungkin ada yang datang dari luar, barang dagangannya ditaruh di sini. Di bawah pohon ini saya nggak kelihatan ya pohonnya, tapi mungkin nanti di tayangannya ada ya. Jadi Masya Allah, di bawah pohon ada tempat ngopi-ngopi, sampingnya ada musola, ada tempat wudhunya juga. Dan ini juga berfungsi sebagai untuk mengingatkan mereka yang para pedagang itu untuk sholat ya Kak, kalau salah ya. Makanya kenapa diletakkan di tengah. Jadi filosofinya tempat sholatnya ini ada di tengah, sehingga semua yang dagang ini akan melihat tempat sholat ini. Ya, begitu nanti mungkin di azan, mereka pasti keluar. Kalau melihat ada orang ada wudhu, mereka mesti mungkin langsung akan sholat di situ. Masya Allah. Sesuai dengan ayat Quran tuh ya Kak ya. Berarti kita harus cari akhirat, tetapi jangan lupa juga dengan dunia kita. Betul. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita hidup diminta untuk mencari akhirat, tapi saat mencari akhirat boleh kalau kita mau ya agar hidup ini di dunia ini terbantu untuk bisa mendapatkan surga dengan harta, kita boleh untuk mencari dunia. Jadi gitu sahabat, saya selalu saja kalau jalan di satu tempat gitu ya, itu banyak sekali Allah berikan pelajaran. Jadi kadang-kadang kita bukan hanya baca Quran ya, dapat pelajarannya. Oh ternyata dari sini ya Allah begini. Karena yang hidup sebelum kita kan sudah miliaran manusia ya, dan pasti Allah akan titipkan nilai kebaikan pada mereka. Tapi memang di Al-Quran itu juga ada ayat-ayat tentang yang seperti itu Kak. Contohnya di Quran Surat Al-Mulk ayat 15 kan. Kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk pergi ke muka bumi ini ya, supaya kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pelajaran-pelajaran di atas muka bumi ini untuk kita. Betul.
Betul, jadi memang perintah untuk melakukan perjalanan itu hanya ke 3 masjid ya. Itu artinya wajib, yang wajib 3 masjid. Yang lain sunnah, bukan berarti nggak boleh, karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita belajar dari budaya mereka. Contoh waktu saya di Turki ini, ada orang mau buka toko ya tadi barusan kita lagi syuting, dia nggak ganggu kita loh, dia diem aja sampai selesai kita syuting, baru dia minta izin mau buka toko gitu kan. Wah itu kan aduh masya Allah banget ya, nggak ada diusir, nggak ada di apa ya, itu kita belajar. Jadi kita belajar agama itu adalah penerapannya adalah akhlak gitu ya, cerminnya adalah akhlak. Jadi bagi kita yang orang asing, kita merasa nyaman sekali gitu, apalagi sesama orang muslim di sini ya Kak ya, tidak mengganggu. Terus tidak ada juga kita duduk di sini yang maksa-maksa nawarin barang-barangnya, barang apapun, padahal pasar loh ini udah pada buka, tapi mereka seolah kenyamanan tamunya itu menjadi tujuan gitu ya, ikramud duyuf gitu. Bukan hanya di rumah tapi di pasar. Dan mungkin juga tadi mengenai safar tadi ya Kak ya. Jadi kan safar tuh ada yang wajib ya, ada yang sunnah, ada juga yang mubah, ada juga yang makruh dan diharamkan ya Kak ya. Jadi yang mungkin yang sunnah itu yang seperti apa Kak? Yang sunnah itu kalau yang wajib tadi ya, karena perintah 3 tempat itu wajib, nggak boleh enggak. Yang sunnah yang ketika kita melakukan perjalanan itu akan mendapatkan ibrah, pelajaran, belajar ya, kita dapat pelajaran dari orang-orangnya, dapat pelajaran dari guru-guru mungkin yang ada di sana dan lain sebagainya. Itu yang sunnah. Yang haram ya tentu kalau perjalanannya melenakan, perjalanannya maksiat, itu diharamkan. Jadi enggak juga ya kalau semua perjalanan selain 3 masjid haram. Kasihan sekali nanti kita jadi terkungkung ya, nggak bisa melihat dunia. Itu pun juga sebenarnya apa yang dijalankan oleh generasi terbaik ya Kak ya. Dari Rasulullah ya, dari masih kecil beliau sudah pergi untuk berdagang ke negeri Syam. Terus dari apa yang dilakukan oleh para sahabat ya, beliau mencoba membuka beberapa kota-kota untuk Islam gitu ya, berjalan ke bumi-bumi Allah yang bisa beliau capai. Masya Allah. Banyak banget pelajarannya ya. Itulah dia. Baru sedikit ya. Baru sedikit. Oh Masya Allah. Baru sedikit. Maka Bismillah, mudah-mudahan sahabat, kalau Allah berikan kelebihan harta, jadikan bumi Allah ini sebagai pelajaran. Insya Allah yang kita keluarkan akan bernilai pahala. Insya Allah. Insya Allah akan Allah ganti. Kalau nggak diganti dengan uang, ya diganti dengan pahala. Kalau ganti uang itu sangat kecil, rugi juga kalau cuma diganti uang aja, tapi nggak diganti pahala kan. Tapi insya Allah kalau pahala nilainya besar. Pahala dan keberkahan yang luar biasa insya Allah ya Kak. Pahala dan keberkahan. Kita nikmatin dulu nih. Oke, sampai ini sahleb, ini kopi Turki. Kopi Turki, ada love-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Enak banget. Semoga teman-teman bisa kesini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, ngobrol berkah antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.